Technical Audience, kembali lagi di Microsoft Tech Days Indonesia. Saya Delita Iskandar. Sekarang saya sudah bersama tiga lelaki-lelaki ini. Coba boleh nggak perkenalan lagi nih, siapa nih nama-namanya satu-satu? Oke, nama saya Aris Triwayudi, saya Product Manager Microsoft Indonesia. Dan rekan saya? Nama saya Darmawan Suwandi, saya adalah Technical Advisor di Microsoft Indonesia. Saya Mawan, teknologi spesialis untuk data center untuk Microsoft Indonesia. Oke, kita senang banget nih dapat tiga-tiganya di sini yang nanti akan presentasi juga lebih detail tentunya tentang cloud ya. Coba mungkin bisa dijelasin lagi apa sih nanti yang akan dipresentasiin? Ya, jadi di sesi kali ini kita akan presentasi mengenai komputasi awan private Microsoft. Jadi nanti saya akan sharing dari perjalanan cloud, kenapa kita butuh cloud. Nanti Pak Darmawan akan sharing lebih detail dari sisi awan private-nya Microsoft seperti apa. Dan Pak Mawan ini akan lebih detail dari sisi produk apa saja yang membangun awan private Microsoft. Oke, keren banget. Jadi dari end to end ya, yes. Semuanya akan di-cover juga. Oke, sebelum memperpanjang waktu lagi, sekarang saya serahkan dulu ke Pak Aris ya Pak, berarti untuk mulai presentasi yang pertama. Iya, terima kasih Delita. Oke, pada sesi pertama ini kita akan bahas masalah Microsoft Private Cloud yang kita bisa bilang komputasi awan privatnya Microsoft. Jadi di sesi pertama saya akan sharing masalah journey to the cloud, bagaimana industri transformation di Indonesia. Setiap korporasi akan butuh yang namanya private cloud gitu ya, cloud. Kalau kita quote dari salah satu customer-nya Microsoft, ini adalah customer yang bergerak di bidang consulting services, di mana dia menggunakan jasa cloud services untuk mendapatkan private cloud infrastructure guna mendeliver ke enterprise customer gitu ya. Semua fiturnya itu sangat membantu dari sisi efisiensi. Kita akan lihat lebih detail. Oke, kalau kita lihat dari industri transformation yang ada di Indonesia, dan tentu saja tidak hanya di Indonesia gitu ya, kita kenal dulu, kita sangat familiar dengan yang namanya mainframe. Mainframe adalah komputer-komputer yang besar di mana tidak semua korporasi bisa menikmati apa itu mainframe. Terutama kenapa dia tidak bisa, harganya sangat mahal, dari sisi space-nya pun dia butuh space yang sangat besar. Jadi kalau kita lihat dari pergerakannya, ini adalah komputer mainframe yang dari sisi industri. Kemudian dari mainframe kita beralih ke teknologi yang namanya client server, di mana Microsoft mulai ikut serta di area client server. Ini sekitar tahun 90-an gitu ya, di mana yang tadinya server yang sebesar mainframe hanya dimiliki oleh korporasi-korporasi yang memiliki uang banyak, bisa dibilang, dan sekarang ke arah client server. Client server ini jadi banyak visi yang bisa kita lakukan di setiap rumah. Tentu saja industri transformation tidak berhenti pada saat itu. Kemudian industri transformation bergerak ke arah yang namanya web, di mana di akhir 90-an, awal 2000 kita kenal yang namanya internet dan sangat booming. Yang tadinya client server semua tidak bisa berkoneksi gitu ya, hanya di jaringan tertentu, sekarang dia bisa berkoneksi antar internet. Nah, seiring dari yang client server, peralihan pun mulai bergeser. Kembali lagi kita masuk ke arah virtualisasi. Tapi virtualisasi ini bisa kita bilang dia bukan industry transformation. Ini merupakan package atau cara pendeliveran yang agak berbeda ke customer. Yang tadinya kita deliver per physical box, sekarang kita deliver dari satu box bisa deliver 4 application. Simpelnya seperti itu. Virtualisasi sangat membantu para korporasi dalam menentukan efisiensi operating cost infrastructure. Nah, challenge-nya dari virtualisasi itu bukan merupakan solusi yang bisa dibilang mudah di-manage. Kalau solusi yang mudah di-manage, kita bisa bilang satu physical, satu aplikasi itu sangat mudah di-manage. Sewaktu kita main ke virtualisasi, di mana satu box itu ada 4 aplikasi, ada 8, ada 10, itu dari sisi manajemennya akan sangat sulit. Tapi kita akan lihat di beberapa sesi berikut ini untuk menjawab kesulitan dari sisi virtualisasi. Nah, seiring perjalanan, pertanyaan berikut yang muncul di kita adalah, apa sih yang akan muncul transformasi berikutnya? Kita semua menebak gitu ya. Mungkin teman-teman juga sudah sangat familiar, kita kenal yang namanya IT as services. Jadi transformasi berikutnya adalah IT yang kita gunakan sebagai services, di mana kalau kita ingin memerlukan suatu service, kita tinggal request saja. Tapi kalau service tersebut sudah tidak kita inginkan, kita cukup close aja, tidak kita gunakan lagi. Sama pendekatannya seperti kita menggunakan pump atau listrik.
Jadi sewaktu kita gunakan air, berapa banyak air yang kita gunakan, itulah harga yang harus kita bayar, sama dengan listrik. Oke, setelah dari IT services, kita kenal detailnya gitu ya. Dimana IT services kita kenal yang namanya public cloud infrastructure, public productivity infrastructure seperti Office 365, Azure gitu ya. Dan yang terakhir adalah private cloud. Kita kenal private cloud. Nah, transformasi dari cloud computing tujuan utamanya adalah 4 yang di atas, yaitu dari sisi pool resource, di mana resource yang tadinya per individu satu physical melayani satu aplikasi, kita bisa gabungkan. Jadi dari sisi efisiensi jauh lebih hemat. Kemudian dari sisi self-service, di mana dulu pengadaan, kalau kita melakukan pengadaan server, kita butuh waktu 2 bulan, pengadaan software kita butuh waktu berapa bulan. Nah sekarang dari sisi self-service, business user atau user-user kita itu bisa melakukan request ke portal yang kita sudah desain. Dari sisi elastik tentu saja, jadinya dari sisi, contohnya server kita tadinya di-hit oleh 100 orang, kemudian ketika di-hit oleh 1000 orang, performance-nya akan lambat, tapi karena dari sisi elastik, dia akan dengan gampangnya mengambil resource yang lain. Kemudian yang terakhir adalah dari sisi usage base. Jadi user akan di-charge berdasarkan penggunaan dari sisi aplikasinya. Nah, ujung-ujungnya adalah kita dapatkan economic, agility, dan fokus, di mana IT akan lebih fokus untuk melakukan pengembangan, jadi tidak hanya fokus dari sisi troubleshooting. Itu yang kita kaitkan dengan industri transformation yang sangat marak saat ini. Kalau kita identikan dengan financial services, itu seperti bank di zaman dulu ya. Kalau kita lihat bank zaman dulu, itu bank transaksinya adalah one on one gitu ya. Kalau kita mau transaksi, kita harus datang ke bank, kita harus ketemu teller. Itu transaksi bank zaman dulu. Nah, seiring perjalanan, bank juga mempunyai yang namanya self-service banking, di mana dia bisa melakukan pakai ATM, jadi kita tidak perlu harus datang ke banknya, ketemu orang, tapi kita hanya cukup mengunjungi ATM mesin. Itu yang transformasi yang di bank. Sampai ke level kita sekarang sudah merasakan mobile dan internet banking. Kalau kita lihat sekarang, hampir 100% dari bank mempunyai mobile internet banking. Kalau ada bank yang nggak punya mobile internet banking, pasti dia akan ditinggalkan oleh nasabahnya. Sama halnya sewaktu kita membutuhkan cloud services. Jadi, kalau kita identikan lebih detail dari sisi data center, bank yang zaman dulu seperti teller, human interaction, itu sama seperti sistem admin. Dimana kalau kita request software, kita request hardware, kita harus datang ke IT, butuh pengadaan, dan takes time, butuh waktu lama. Kemudian dari sisi ATM, self-service, itu kita identikan dengan yang namanya private cloud, di mana kita bisa definisikan self-service portal, jadi tiap user bisa melakukan request, oke, saya mau server sekian besar, dia tinggal request di portal dia. Kemudian yang terakhir, masalah internet dan mobile banking, itu identik sekali dengan yang namanya public cloud. Nah, Microsoft punya offering public cloud, Windows, Azure, dan Office 365. Jadi, kalau kita lihat cloud computingnya Microsoft, definisinya, kita ada 3 term, di mana kita, Microsoft, saat ini adalah satu-satunya vendor yang memang memiliki spektrum terluas untuk memberikan delivery dari sisi cloud. Kita punya software as services, kita punya platform as services, dan infrastructure as services, di mana private cloud ada di infrastructure as services. Oke, sesi saya kali ini cukup sekian dari sisi pembahasan latar belakang dari industri transformation. Mungkin kita akan lanjutkan di sesi berikutnya dari sisi private cloud in general. Terima kasih.